Saya menyapa setiap saudara, keluarga besar Bethany Miracle Center yang hadir on-site maupun yang online. Katakan bersama saya, coba ketik yang online dan semua katakan, Yesus kita sangat baik. 2, 3, Yesus kita sangat baik. Sekali lagi, Yesus kita sangat baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu kembali, beribadah bersama. Terima kasih buat setiap dukungan doa saudara. Kami bersyukur bahwa perjalanan siara rohani BMC Tour Israel 2022 ini telah berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan setiap kertas permohonan doa saudara, baik yang sudah ditulis maupun juga yang online, kami doakan selama beberapa hari di Israel. Dan akhirnya di tembok ratapan kami berdoa kembali dan kami taruh di sana setiap kertas permohonan doa saudara. Jangan salah mengerti, kita tidak pernah menyembah tembok ratapan. Tetapi Anda tahu bahwa dipercaya bahwa itu adalah tembok bagian halaman terluar yang tersisa daripada bait suci yang terakhir di Yerusalem. Sekali lagi Anda tahu bahwa kita tidak pernah memberhalakan tempat. Tetapi kita tahu bahwa firman berkata bahwa hati Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada Yerusalem. Itu sebabnya saudara, waktu kami di depan tembok ratapan, sekali lagi kita tidak pernah menyembah tembok, kita justru berdoa bagi keselamatan orang-orang Yahudi supaya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu juga kami berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem, damai bagi Israel, juga damai bagi bangsa-bangsa, lalu juga permohonan doa kami pribadi dan mendoakan permohonan doa saudara. Siapa percaya Tuhan Yesus menjawab doa kita? Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan ada banyak kesaksian ajaib yang dialami oleh para peserta rombongan sebelum berangkat, bahkan saat di sana maupun sampai pulang. Ada beberapa tantangan yang dilewati sebagai ujian. Apakah mereka tetap teguh masuk ke tanah perjanjian? Ada yang mobilnya menjadi korban tabrak lari. Ada juga yang sakit mendadak sebelum berangkat, tapi akhirnya Tuhan sembuhkan sempurna. Bahkan juga ada yang menghadapi masalah besar dalam pekerjaannya. Bahkan ada orang kepercayaan dalam pekerjaannya, justru beberapa hari sebelum orang ini, keluarga ini berangkat ke Israel, ke tanah perjanjian, malah orang kepercayaannya mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Saudara, ada juga yang ketinggalan pesawat karena antrian di airport cukup panjang sekali. Bahkan juga ada yang sempat kehilangan koper-koper, tetapi ajaib semua tetap sukacita dan akhirnya beberapa koper ditemukan kembali dan sudah kembali ke rumah daripada pemiliknya. Saya bilang sama pemilik koper, Nen, kali harus diberitahu, hai koper, jangan jalan-jalan sendiri, ikut dengan tuanmu ya. Nah, kenapa? Karena tuannya sudah di Israel, kopernya masih di Paris dan sebagainya. Lalu juga saudaraku, ada beberapa acara highlight kita di Yerusalem dan juga di Tiberias, ada baptisan di Sungai Yordan, dan juga ada rededikasi, dan juga ada peneguhan nikah di gereja Kana, tempat Yesus buat mujizat, air berubah jadi anggur yang terbaik. Lalu juga ada ibadah di kubur Yesus, dan masih ada banyak lagi. Dan Tuhan melawat luar biasa, dan grup kali ini dengan 74 peserta, begitu kompak, tertib, on time, serta penuh sukacita. Kita beri tepuk tangan yang meriah, haleluya. Haleluya. Saya imani 2 tahun ke depan ya, 2 tahun lagi kita akan buat grup tour lagi dalam nama Yesus. Lebih banyak yang berangkat. Amin saudaraku. Dan saudaraku, ada juga kesempatan yang menarik, kita bisa masuk dalam sebuah menara doa bagi segala bangsa atau Suket Halel yang ada di Yerusalem, di mana saudara itu adalah tempat pelayanan untuk berdoa 24 jam setiap hari. Dan itu giliran dari berbagai bangsa-bangsa, dan pemiliknya adalah seorang Yahudi Mesianik atau orang Israel Yahudi yang sudah percaya Yesus. Dan Anda tahu kita dapat kesempatan ambil 1 jam bagian berdoa memuji Tuhan, mendoakan Israel, bangsa-bangsa, dan waktu kami berdoa persis menghadap ke Dome of the Rock atau kota tua
Yerusalem. Kita percaya bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, ada banyak pesan-pesan Tuhan yang saya tangkap, yang saya terima selama ada di Israel. Dan salah satu pesan Tuhan yang saya mau bagikan buat saudara pada hari ini dengan sebuah tema, ayo turun gunung. Let's go down the mountain. Ayo turun gunung. Ayo saudara yang online coba ketik dan semua katakan bersama saya, ayo turun gunung. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Ayo turun gunung. Apa maksudnya Pastor Lukas? Mari kita lihat peristiwa yang Yesus alami bersama dengan murid-muridnya pada waktu dia sebelum ditangkap, disalibkan. Apa yang terjadi? Lihat Markus 9 ayat 2 sampai ayat 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Murid-murid Yesus, Yohanes, Petrus, Yakobus bersendirian dengan Yesus. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Transfigurasi dari tubuh jasmani manusia Yesus berubah dalam tubuh kemuliaan ilahi Yesus. Ayat 3. Dan pakaian Yesus sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ayat 4. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ayat 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Percayalah saat kita ada di atas gunung Tuhan, intim dengan Tuhan, ada kebahagiaan yang tiada taranya. Yang percaya katakan amin. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 6. Simon Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah suara Bapa, kita harus mendengarkan Yesus. Ayat 8. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Ayat 9 saya ajak saudara untuk baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia atau Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, beberapa saat sebelum Yesus akhirnya ditangkap di Taman Getsemani dan disalibkan, saudaraku, di Bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengajak 3 murid intinya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, naik ke atas gunung yang tinggi. Tidak dijelaskan nama gunung ini, tetapi para penafsir Alkitab setuju ada sebuah gunung yang tertinggi yang ada di lokasi yang terdekat waktu itu. Itulah Gunung Tabor. Lihat bagaimana kelokan-kelokan jalan rayanya. Kita naik bus dengan rombongan tidak bisa sampai ke puncak dengan bus. Kami harus turun di tengah dan kemudian pindah ke taksi-taksi mobil kecil-kecil untuk akhirnya sampai ke atas. Tapi 2000 tahun yang lalu, pada zaman Yesus dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka nggak ada taksi, nggak ada mobil, mereka harus jalan kaki. Lihat betapa lelahnya mereka sampai ke puncak Gunung Tabor. Next, ternyata sekarang di atas Gunung Tabor dibangunlah sebuah gereja yang disebut dengan gereja yaitu Transfigurasi. Ya, waktu Yesus merubah wajah dan di dalam gereja ada lukisan yang menarik di mana Yesus, ada Musa dan Elia, lalu juga ada Simon Petrus dan Yakobus. Nah, yang menarik begini,
Alkitab tadi berkata, setelah Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung tinggi, lalu kemudian Yesus mendengar usulan daripada Simon Petrus. Tuhan, kita dirikan saja 3 tenda, 3 kemah atau 3 rumah. 1 buat Tuhan, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Artinya begini, kita nggak usah turun Tuhan, kita di atas gunung saja. Tapi lihat usulan Simon Petrus sama sekali tidak dihiraukan oleh Tuhan. Bahkan kalau Anda baca tadi diinterupsi oleh suara Bapa di sorga. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara sekalian, kenapa usulan, permintaan daripada Simon Petrus tidak dihiraukan Tuhan? Karena ternyata Tuhan mau agar mereka tidak terus ada di atas puncak gunung. Tapi ada waktunya Yesus mengajak mereka untuk turun gunung. Nah, saudara sekalian dengar, kita sudah mendengar banyak khotbah hamba Tuhan yang berkata, ayo naik ke atas gunung Tuhan, ayo hidup intim dengan Tuhan. Saya percaya hidup intim itu penting sekali. Yang setuju katakan amin. Ayo coba yang online coba ketik dan semua kita katakan, intim dengan Tuhan itu penting sekali. 2, 3, intim dengan Tuhan itu penting sekali. Yang mau hidup intim dengan Tuhan, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, tetapi jangan lupa, Yesus bukan cuma mengajak kita naik ke atas gunung Tuhan, tapi Yesus juga mengajak, ayo turun gunung. Ayo ucapkan bersama saya, ayo turun gunung. Saudaraku, di atas gunung ternyata itu penting. Kita perlu untuk bersendirian dengan Tuhan, tapi Tuhan mau kita juga turun gunung. Nah, ajakan Tuhan Yesus untuk turun gunung tentunya punya makna rohani yang kita akan pelajari. Makna rohani yang pertama adalah ayo melayani. Let's serve. Ayo melayani. Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya turun gunung. Untuk apa? Melayani jiwa-jiwa. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, setelah Yesus turun gunung dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, ada anak kerasukan setan, kena ayan sejak sekian lama, dan ini anak terus diganggu setan. Apa yang terjadi? Akhirnya Yesus menengking setan itu keluar dari anak itu, dan anak itu sembuh dan dilepaskan. Dan masih ada banyak jiwa-jiwa yang di bawah gunung yang perlu dilayani. Saudara, di awal pandemik sejak 2 tahun yang lalu, ada pesan Tuhan yang kuat, di mana kita hamba-hamba Tuhan, gereja tidak boleh cuma sibuk di atas gunung. Kita harus turun gunung. Kita harus jadi manusia yang mau melayani. Kenapa? Karena ternyata, saudaraku, melayani adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang setuju, katakan amin. Saudaraku, melayani adalah kata yang kurang favorit sekarang ini. Orang lebih suka dengan kalimat dilayani. Ya Pak ya? Ditanya enggak jawab. Ya Pak ya? Saudara, kita maunya dilayani. Bahkan sekarang di mana-mana orang mengejar pelayanan yang excellent. Coba lihat contohnya. Pada waktu saudara-saudaraku perjalanan di airline. Saudara tahu ini sejak 2 tahun pandemik begitu mulai normal ya toh. Maka orang dari mana-mana keluar negeri. Di berbagai saudaraku airport karena kurang petugas. Akhirnya sampai macet luar biasa. Nah, Anda tahu saudaraku, orang kemana-mana naik pesawat tujuannya apa? Saya mau terima pelayanan di pesawat yang lebih baik. Dan Anda mengerti kenapa ada orang rela bayar business class. Itu harganya berapa kali lipat daripada duduk di belakang di economy class. Kenapa? Karena di business class orang merindukan pelayanan yang excellent. Tidurnya bisa telentang, ya kan? Bahkan saudaraku, makan pun itu makanan yang lezat, beda dengan yang kelas ekonomi. Bahkan juga dia bisa minta makan dan minum kapanpun juga. Tanpa ada sebuah batasan waktu. Kapanpun pencet loncengnya, langsung kemudian stewardess-nya akan datang, ditanya mau makan apa. Sudah ada daftar, mau makan sampai sepanjang perjalanan. Tiap kali makan terus sampai meledos, juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang rela bayar harga mahal
untuk pelayanan yang luar biasa. Tapi tahukah Anda, justru Yesus mengajar, ayo turun gunung. Kita harus mau melayani. Yang mau melayani, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat Roma 12 ayat 11. Mari baca sama-sama. Roma 12 ayat 11. Semua baca. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Saudara, jangan sampai kendor. Ketika engkau dikecewakan dalam pelayanan, ketika ada tantangan dalam pelayanan, ketika ada kesukaran, engkau disalah ngerti, engkau difitnah dalam pelayanan. Alkitab berpesan buat kita hari ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo pegang dada masing-masing, menyala-nyala. Ayo lebih lagi, menyala-nyala. Katakan berkobar-kobar. Untuk apa? Layanilah Tuhan. Do not be lazy, but work hard. Jangan jadi malas, tapi kerja keras. Bukan cuma kerja cari duit, tapi apa? Serving the Lord with all your heart. Layani Tuhan dengan sepenuh hatimu. Tahukah Anda, Yesus berkata kepada kita juga, ayo nak turun gunung. Artinya apa? Ayo melayani. Jangan cuma jadi Kristen bertahun-tahun hanya mau dilayani, hanya mau didoakan. Ini waktunya Anda mendoakan yang lain. Cuman 2 orang. Ini waktunya Anda mendoakan yang lain. Ini bukan waktunya cuman Anda dilayani. Ini waktunya Anda cari jiwa-jiwa bagi Yesus. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini waktunya Anda bukan cuma duduk untuk dilayani. Tapi ini waktunya Anda juga melayani. Katakan amin. Saudara, mengapa kita harus melayani? Pastor Lukas, bukankah jadi Kristen itu enak, yang penting saya diselamatkan, saya dipulihkan, that's it, saya ke gereja seminggu sekali. Saudara, Anda tahu itu bukanlah rencana Tuhan yang penuh buat saudara. Mengapa kita harus melayani? Karena panggilan melayani adalah panggilan Tuhan bagi semua orang yang telah diselamatkan. Yesus mati di kayu salib bukan cuma membuat Anda selamat. Bukan cuma supaya Anda jadi orang yang dipulihkan, sakit disembuhkan, miskin diberkati. Tapi Tuhan mau agar kita melayani. Ayo ucapkan bersama saya, ayo melayani. Melayani adalah rahasia kebesaran sejati. Yesus mengajar, barang siapa yang mau jadi terbesar, dia harus mau melayani. Bahkan Tuhan tetap rajin melayani sampai hari ini. Lihat Alkitab berkata, Tuhan terus bekerja. Bekerja apa? Dia enggak kerja cari duit, karena dia pemilik segalanya. Dia bekerja melayani saudara dan saya. Wow, dia bersyafaat bagi kita. Wow, dia juga sibuk menjawab doa-doa saudara. Dia juga Tuhan yang melayani saudara. Untuk apa? Untuk yaitu menolong, menjaga kita seperti biji mata Tuhan. Siapa yang berterima kasih buat pelayanan Tuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan melayani adalah cara terbaik untuk mengikis setiap sifat ego kita. Saudara, kita maunya dilayani, tapi justru waktu kita melayani, sifat egois kita mulai dikikis, mulai dipotong. Seringkali dalam pelayanan ada gesekan, seringkali dalam pelayanan kita bisa dikecewakan, tapi jangan pernah kendor, jangan pernah berhenti. Yesus berkata pada Simon dan Petrus, "Nak, kalau kamu di atas gunung, kamu berhenti melayani, ayo turun gunung dengan aku. Masih ada banyak tugas yang belum selesai." Dan mari kita hari ini, saya mengajak setiap saudara, ayo terlibat dalam pelayanan. Di gereja ini kami membutuhkan banyak volunteer. Dengan keahlian-keahlian saudara, tentunya Anda harus bergabung dulu dalam BFA, Bethany Family Altar. Minimal 3 bulan untuk akhirnya digembalakan, dimuridkan, lalu Anda bisa melayani. Dan saudaraku, melayani Tuhan dan jiwa-jiwa bukan berarti harus di atas panggung. Kalau saudara semua mau melayani di atas mimbar, siapa nanti yang di bawah? Tapi ada banyak hal. Anda tahu ada banyak pelayanan yang walaupun tidak muncul di depan, tapi ternyata upah dan pahalanya sama-sama indahnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, sejak bertobat, maka nenek buyut saya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia setia bawa kolekte.
Saudaraku, kantong kolektor masuk saya, saudaraku. Ya kan? Di gereja Pantai Kosta, pusat Surabaya. Sampai sejak dia muda sampai dia mati. Nenek saya, kakek saya setia melayani Tuhan. Walaupun mereka sambil bekerja. Ayah saya, ibu saya melayani Tuhan. Saya, kakak saya, adik-adik saya, bahkan anak-anak kami melayani Tuhan. Apakah kami tidak pernah dikecewakan? Apakah kami tidak pernah mengalami tantangan? Seringkali itu terjadi. Tapi jangan pandang semua tantangan. Pandang di balik pelayanan. Ada sebuah pahala besar. Alkitab berjanji, keturunan orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ayo coba ketik dan katakan bersama saya. Ayo melayani. Yang kedua, ajakan Tuhan Yesus untuk turun gunung bermakna apa? Ayo selesaikan rencana Tuhan. Let's finish God's plan. Saudara, Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus turun gunung. Kenapa? Karena masih ada banyak rencana Tuhan yang harus diselesaikan oleh mereka. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Bahkan dia bangkit dari kematian. Yesus juga masih memberikan banyak tugas bagi para muridnya. Untuk apa? Untuk yaitu memberitakan Injil ke berbagai bangsa. Nah, Tuhan memanggil kita dengan tujuan untuk menyelesaikan rencana agungnya. Lihat Roma 8 ayat 28. Mari baca sama-sama ayat yang kita terkenal dan kita imani. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatang kebaikan bagi mereka yang siapa? Mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Nah, banyak orang cuma ngimani ayat ini. Pokoknya Roma 8:28 terjadi dalam hidupku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya percaya. Tapi lihat, ada bagian kita. Kita harus mengasihi Dia. Tapi juga kita harus terus ada dalam rencana Tuhan. Kita harus menyelesaikan rencana Tuhan. For those who love God and are called according to His design and purpose. Saudara, Tuhan itu sudah punya desain, punya rencana agung buat saudara. Anda diberi kepandaian supaya kau gunakan kepandaianmu bukan untuk dirimu sendiri saja, bukan hanya untuk kerja, tapi untuk menjadi berkat. Tuhan beri Anda kecantikan, Tuhan beri Anda kegantengan, Tuhan beri Anda banyak talenta, bahkan Tuhan beri Anda banyak kekayaan. Tujuannya apa? Supaya kita menyelesaikan rencana Tuhan. Logika dan perasaan kita seringkali menjebak kita untuk terus hanya fokus, sibuk mengejar impian kita. Oh saya mau ini, oh saya mau ini, saya harus begini, saya harus begini. Tapi mari mulai hari ini, saudara, Tuhan mengajak kita turun gunung. Supaya apa? Kembali kita mau mengejar impian Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyelesaikan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi setiap kita? Beritakan Injil dengan berbagai cara. Saudara sekalian, beritakan Injil dengan berbagai cara. Saudara, enggak semua Anda bisa khotbah di depan mimbar. Tapi Anda bisa gunakan sosial media saudara. Cerita tentang Yesus. Cerita pada teman-teman kerja saudara. Cerita kepada yaitu teman rumah saudara. Supaya mereka juga kenal Yesus. Muridkan orang lain agar semakin mencintai Yesus. Bahkan jadilah saluran berkat. Siapa mau benar-benar menyelesaikan rencana Tuhan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, waktu kami selesai dari Israel, kami sekeluarga terbang ke Prag atau kota Praha. Orang Indonesia lebih mengenal Praha. Itu adalah bagian daripada Eropa Tengah. Dan beberapa keluarga rombongan tadinya mau ikut saya, tapi mereka batal. Kenapa? Takut perang. Karena antara Rusia dan Ukraina itu dekat sekali dengan tempat kami pergi. Hanya beberapa jam. Tapi sebelumnya saya tanya kepada seorang yang ada di Eropa. Dan dia kenalkan, ternyata di Praha ada gereja Indonesia.
Lalu saya dikenalkan dengan gembalanya, saya kontak gimana keadaan Praha. Oh aman Pastor Lukas, nggak apa-apa datang aja, nggak ada masalah kok. Oke. Nah saudaraku, waktu kami ke sana, kami lihat wow tempat-tempat yang bagus. Lalu kemudian kami ngobrol dengan gembala dan istrinya. Saudara, waktu itu saya kemudian tanya kepada dia, gimana Bapak kok bisa dan Ibu ke kota Praha? Dia terus terang, dia bilang ini, siapa yang tidak ingin ke Amerika? Kami pada waktu itu kami mimpi mau ke Amerika. Tapi ternyata Tuhan selalu mencegah kami. Kami gak dapat visa. Berkali-kali coba gak dapat. Setelah kami berdoa akhirnya justru Tuhan buka jalan. Kami bisa dapat yaitu sekolah di Praha. Dan akhirnya kami sekolah. Dan setelah sekolah ternyata Tuhan bicara jelas. Layani jiwa-jiwa yang ada di Praha. Saudara, akhirnya dia merintis gereja Indonesia sudah sekian tahun. Dan memang jumlah orang Indonesia di sana tambah mengecil. Tetapi yang menarik, hamba Tuhan ini gak pernah putus asa. Lalu saya tergerak, saya tanya, Bapak sekarang dan Ibu kerja yang lain? Oh enggak, Tuhan panggil kami full time melayani. Saya kaget, gimana cara Bapak dan Ibu bisa hidup? Anak-anak mereka juga harus dihidupi. Lalu dia berkata, Tuhan itu ajaib Pak. Asal kita mau taat, Tuhan itu cukupkan dengan cara ajaib. Lalu dia cerita biaya hidup di Praha nggak murah, cukup mahal. Bahkan teksnya, pajaknya aja untuk beli barang 21%. Saudaraku. Bayangin, sangat tinggi sekali. Karena memang pemerintahannya menetapkan demikian. Lalu dia cerita, 2018 ketika kami cuma melayani jiwa sedikit, Tuhan buka kami pelayanan YouTube channel. Dan ternyata pelayanan YouTube channelnya saudaraku, dia nggak pernah munculkan wajahnya, tapi hanya suaranya dan gambarnya. Dan ternyata saya lihat, waduh, subscribernya sudah 600.000 lebih, saudaraku. Dan tiap hari dia posting dan jadi berkat. Dan dia beliau cerita, Tuhan cukupkan kami dengan banyak cara. Ada banyak mujizat-mujizat, asal kami tetap hidup dalam rencana Tuhan. Lalu kemudian saya tanya, lalu apa yang Bapak kerjakan? Semakin orang Indonesia sedikit di Praha, Tuhan bicara, layani orang-orang lokal Praha. Bahasanya kan sulit. Iya saya belajar, masih sulit. Kadang-kadang Inggris, kadang-kadang harus pakai bahasa Praha. Tapi kami terus minta Tuhan yang bela. Yang ajaib saudaraku. Ternyata saya kaget karena ternyata waktu perang Ukraina dengan Rusia pertama, ada teman hamba Tuhan, Pastor Rubin Adi Abraham, dia posting di grup kami hamba Tuhan, ada gereja Indonesia di Praha ngasih makan para pengungsi Ukraina yang ada di Praha. Saya tanya siapa orang itu? Ternyata gembala ini. Lalu saya tanya, jadi apa yang Bapak lakukan? Selesai kebaktian, selalu kami kasih makan banyak orang. Orang-orang lokal. Wow, ngasih makan apa? Indomie serelaku. Ternyata Indomie disukai oleh orang-orang Ukraina. Beri tepuk tangan hidup Indomie. Lalu saya tanya, Bapak dan Ibu bagaimana cara Tuhan menyediakan semua? Dia bilang, Jehovah Jireh Pak. Akhirnya saya dengan istri juga digerakkan untuk memberkati keluarga hamba Tuhan ini. Dan kami percaya, saya bilang, Pak kuatkan hati. Jangan pernah goyah melayani Tuhan. Dan dia berkata, terima kasih Pak. Kita tahu bahwa semua kita punya panggilan. Kalau kita menyelesaikan panggilan Tuhan, saat kita balik ke rumah Bapa, Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Ajakan Tuhan untuk turun gunung bermakna apa? Ayo berkorban lebih lagi. Let's sacrifice even more. Ayo berkorban lebih lagi. Saudara, ketika Simon Petrus usul, Tuhan, kita di sini aja, saya buatkan tenda. Artinya apa? Kita di sini aja nyaman. Tuhan ngomong, no, ayo turun gunung. Kenapa? Kita harus berkorban lebih lagi. Dan Anda tahu bahwa korban yang luar biasa, bukan hanya korban soal waktu, bukan hanya soal tenaga maupun harta. Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Bahkan Yesus mengajar murid-muridnya untuk apa? Berkorban
Lebih lagi, apa yang mereka korbankan? Nyawa mereka. Simon Petrus akhirnya mati, disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas di Roma. Yohanes digoreng di minyak yang mendidih, tapi Tuhan selamatkan, dikeluarkan dari minyak goreng tidak apa-apa, dibuang ke Pulau Patmos tanpa diberi makan sekian lama, tapi Yohanes tetap hidup, dipelihara Tuhan. Yakobus, saudara tiri Yesus ini, ditusuk dengan pedang di Yerusalem saat melayani, memberitakan Injil bagi orang-orang Yerusalem. Lihat bagaimana Yesus berkata, ayo nak turun gunung. Kamu gak boleh cuma terima berkat, kamu harus membagi berkat, berkorban. Tahukah Anda, korban tidak bisa dilepaskan dari ibadah dan pelayanan. Tahukah Anda, korban adalah darah daging dalam kekristenan. Ayo coba yang online, coba ketik dan semua katakan korban adalah darah daging dalam pelayanan, dalam kekristenan. 2, 3, korban adalah darah daging dalam kekristenan. Ayat yang terakhir Roma 12 ayat pertama. Yuk baca sama-sama ayat ini. Semua baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, lihat bahwa ibadah nggak bisa dilepaskan dengan korban. Persembahkan tubuhmu, ada sacrifice, ada korban. Apa artinya? Ini adalah sebuah persembahan all out bagi Tuhan. Bukan hanya soal waktu, bukan hanya korban tenaga, bukan hanya korban harta, bukan hanya korban perasaan, keahlian, tapi bahkan nyawa kita. Saudara, sekali lagi, korban adalah darah dalam kekristenan. Ibadah, pelayanan, kekristenan nggak bisa dipisah dengan korban. Rombongan tur Israel, kita pergi juga ke Temple Institute yang ada di Yerusalem tua. Saudara, kita lihat di sana bagaimana sejak Salomo membangun bait suci di Yerusalem. Lalu kemudian dihancurkan oleh Babel, dibangun lagi oleh yaitu saudaraku Nehemia dan orang-orang sejamannya. Dihancurkan lagi sejak zaman Roma. Tapi yang menarik, orang-orang yang ada di Temple Institute, mereka sedang mempersiapkan pembangunan kembali bait suci yang ada di Yerusalem. Dan saudaraku, mereka sudah mempersiapkan menorah atau pelita dari emas asli. Sudah dikasih dengan sebuah tempat yaitu kaca anti peluru. Teman-teman ada yang foto di sana. Saudara, dan saya memperhatikan mereka jelaskan, tujuannya cuma apa? Mereka datang ke bait suci untuk apa? Bukan hanya untuk supaya diberkati. Tapi mereka mempersembahkan korban. Mereka memberi korban buat Tuhan. Lebih lagi, iblis sedang berusaha menghalangi banyak orang Kristen agar berhenti berkorban. Agar berkorban asal-asalan. Bahkan berkorban sesuka hatinya. Dengan cara apa iblis berusaha menghentikan korban orang percaya? Dengan beberapa skandal keuangan dalam beberapa pelayanan. Nggak bisa dipungkiri. Ada beberapa skandal-skandal yang terjadi dalam pelayanan. Dan jelas itu membuat orang Kristen mulai kecewa. Dan berkata, buat apa korban? Lebih lagi. Tapi Anda tahu, iblis pakai itu untuk menghalangi kita membawa korban. Bahkan iblis mencoba menghalangi kita membawa korban terbaik. Melalui pengajaran-pengajaran anti korban. Lihat di mana-mana muncul. Di YouTube ada pengajaran anti perpuluhan. Ada yang muncul anti korban dan sebagainya. Nah Anda tahu saudaraku, iblis berusaha memakai pengajaran-pengajaran itu apa? Menghentikan korban kita. Bahkan melalui pengaruh-pengaruh buruk. Di mana ada orang berkata, kamu ngasih korban buat gereja buat apa? Dapatnya apa? Toh nanti gereja sudah kaya, uangmu tidak berarti. Tahukah Anda kenapa iblis berusaha menghentikan korban? Karena iblis tahu
Di balik korban ada kuasa besar, ada mujizat. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, dalam beberapa saat ini gereja BMC Philadelphia, kita terus mau jadi berkat. Saya tahu bukan cuma Anda yang harus berkorban. Gereja ini juga terus mau berkorban. Siapa yang rindu terus membawa korban yang terbaik bagi Tuhan? Lambaikan tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita sedang membantu sebuah panti asuhan di kota Surabaya. Yang pernah saya kunjungi juga, ada puluhan anak-anak dari berbagai kota dan pulau. Dan mereka, saudaraku, itu mengalami pergumulan. Pemimpinnya menunjukkan mereka punya tunggakan uang sekolah sampai ratusan juta. Kenapa? Karena sudah sekian tahun mereka nggak mampu membiayai uang sekolah anak-anak yatim piatu itu. Lalu kemudian kami mencoba menolong. Akhirnya coba dinegosiasikan dengan pihak sekolah. Boleh nggak kita bantu lunaskan asal dapat diskon separuh harga. Tapi ternyata pihak sekolah tetap keberatan. Akhirnya kita berunding lagi. Yang paling lebih penting untuk segera kita bantu tolong adalah anak-anak panti asuhan itu yang sudah lulus SMA. Karena kalau mereka belum melunaskan uang tunggakan, maka mereka walaupun lulus gak bisa dapat ijazah SMA. Berarti mereka tidak bisa kerja, mereka juga tidak bisa masuk kuliah. Dan kami sedang merundingkan supaya akhirnya prioritas utama kita menolong melunaskan anak-anak yang lulus SMA. Dan saya percaya waktu kita menabur, saudara lihat anak cucu kita pasti juga akan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Ada satu gereja di Pennsylvania ini yang ternyata di kick out dari tempat mereka sudah ibadah sekian tahun. Diusir. Kenapa? Karena tempat itu mau dijual dengan harga lebih tinggi. Dan gereja ini tidak ada hubungan dengan organisasi Betani. Tapi mereka akhirnya dapat gereja tua, ya tempat kecil untuk mereka beli. Untung harganya masih murah sehingga mereka bisa beli lunas. Tapi mereka perlu untuk biaya renovasi cukup besar. Dan kita sedang kerjasama supaya BMC juga ambil bagian. Supaya kita nabur, tidak ada hubungan organisasi. Tapi kita mau jadi berkat buat gereja itu supaya segera bisa dipakai buat ibadah. Nama Yesus yang dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, berkorban merupakan perintah Tuhan. Kenapa? Sebab berkorban merupakan bukti kasih sejati. Kalau orang berkata, aku cinta Tuhan, aku cinta pekerjaan Tuhan, tapi tidak mau berkorban, hitung-hitungan, maka jelas dia tidak mengasihi dengan kasih sejati. Korban adalah cara terbaik agar kita terus melekat kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau membawa korban hidupmu yang terbaik di rumah Tuhan, hatimu akan melekat kepada Yesus dan rumahnya. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau lebih banyak lebih banyak spend uang saudara, untuk mobil mewah, hatimu melekat di mobil mewah. Lagi kebaktian, badannya di gereja, tapi hatinya di mobil mewah kita. Kenapa? Jangan sampai diserempet orang dan sebagainya. Saudaraku, tapi mulai kita nikmati berkat, tapi ayo jangan pernah berhenti berkorban supaya hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Cara terbaik menghancurkan sifat ego kita. Kita maunya untuk diri sendiri. Kita maunya untuk kita sendiri. Tapi dengan berkorban, kita akhirnya jadi berkat. Saudara, kita juga menabur untuk menara doa yang di Yerusalem. Ketika kita ajak semua rombongan, ayo tabur. Ini tanah yang subur. Karena kita ada di tempat orang Kristen Yahudi yang mempersembahkan tempatnya untuk menyembah Tuhan. Anda tahu, saya lihat teman-teman yang ikut dengan tanggap. Mereka korban. Saya bisikin isi saya, tabur yang terbaik. Dan saya kaget karena isi saya lebih gila dari saya. Semua yang di dompetnya diambil, dikuras, ditaburkan. Saudara,
percayalah bahwa saat kita menabur, itu mengikis sifat egois kita. Saya bisikin, nanti untuk belanja masih ada duit enggak? Tenang, Tuhan yang menyediakan pokoknya. Anda tahu, bahkan menabur adalah korban adalah menyelesaikan rencana Tuhan. Semua pelayanan pasti kendalanya selain tenaga, tapi juga dana. Nah coba bayangkan, kalau kita orang-orang yang suka berkorban, maka semua pelayanan akan bisa selesai dengan baik. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan titipkan kita berkat supaya kita jadi saluran berkat. Yang jujur kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir, benar-benar terakhir. Markus 15 ayat 39. Lihat, pada waktu Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya Yesus demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, kepala perwira pasukan Romawi ini adalah orang yang menusuk lambung Yesus dengan tombak. Keluar air dan darah. Dan orang ini bernama Longinus. Longinus ini saudaraku, ternyata waktu dia menusuk lambung Yesus dengan tombak, dia mau memastikan Yesus benar-benar mati. Bukan pingsan. Jadi dia tusuk, waktu dia tusuk, darah dan air keluar, muncrat dari lambung Yesus. Kena mata Longinus. Dan Anda tahu Longinus ini tadinya punya mata yang kabur. Entah katarak atau apa, pokoknya masalah dengan penglihatan. Tapi setelah dia kena darah dan air Yesus, tiba-tiba dia kucek matanya. Jelas lihat, dia sembuh. Makanya dia langsung berkata, sungguh orang ini Yesus adalah anak Allah. Lihat, Yesus bukan cuma berkorban bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi dia. Longinus yang jahat yang menusuk lambung Yesus, tetap Yesus sembuhkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, Longinus akhirnya tinggalkan ketentaraan Romawi. Dan dia jadi orang Kristen. Dia belajar ajaran Kristus. Karena di tentara Romawi harus menyembah berhala. Dia tinggalkan. Dan akhirnya dia pergi ke Turki. Dia beritakan Injil bagi orang-orang Turki. Sampai dia ditangkap. Giginya dicabut semua oleh orang Turki. Tanpa obat pemati rasa. Lidahnya dipotong oleh orang Turki. Dalam keadaan kesakitan. Dia tetap beritakan Injil dengan sebisa dia. Bahkan sampai dengan tulisan. Sampai akhirnya Longinus mati. Sebagai martir. Dan dipercaya di Roma Vatikan. Tombak yang dipakai Longinus untuk menusuk lambung Yesus. Disimpan di sana. Dan Longinus akhirnya dikenal sebagai martir. Yang mau menjadi berkat. Sudah lihat, Longinus rela berkorban bagi Yesus. Tadinya padahal dia sangat jahat, benci Yesus. Dia menusuk lambung Yesus. Tapi akhirnya dia menerima kasih dari Yesus. Dan dia rela berkorban. Kenapa Longinus mau berkorban nyawanya? Karena dia tahu Yesus sudah berkorban lebih dulu buat kita. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Maaf kata, banyak orang Kristen merasa berjasa. Oh, saya sudah banyak korban buat gereja. Oh, saya sudah banyak korban untuk orang-orang miskin. Hati-hati. Saudara, dibandingkan dengan korban Kristus, gak ada apa-apanya. Itu sebabnya hari ini, ayo berkorban lebih lagi. Ikut Yesus, jangan hitung-hitungan. Apa untungnya ke gereja? Apa untungnya melayani? Saudara, pelayanan ini, korban kita bukan karena keuntungan. Tapi kita mau membalas kebaikan Tuhan. Yesus sudah selamatkan Longinus. Yang jahat, Tuhan juga selamatkan kita. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, Tuhan memanggil kita untuk turun gunung. Ada baiknya kita di atas gunung Tuhan. Tapi ada waktunya kita harus turun gunung. Ajakan Tuhan untuk turun gunung bermakna apa? Yang pertama, ayo melayani. Saudara, jangan cuma mau dilayani. Tapi ayo melayani. Nanti Anda boleh hubungin saya. Ada banyak
pelayanan-pelayanan yang membutuhkan para volunteer. Yang kedua, ayo selesaikan rencana Tuhan. Ada banyak rencana Tuhan yang kita belum selesaikan, harus selesaikan. Dan yang ketiga, ayo berkorban lebih lagi. Karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Iblis berusaha menghentikan korban kita. Karena iblis tahu ada kuasa di balik korban. Siapa hari mau berkata, aku mau turun gunung, aku mau melayani Tuhan lebih lagi. Aku mau sungguh-sungguh menyelesaikan rencana Tuhan. Dan aku mau berkorban lebih lagi. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama.